Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami kelompok C2 dari kelas Praktikum Fisiologi Hewan ingin mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu analisis suara burung menggunakan program Audacity. Sebelumnya perkenalkan diri kami sendiri, yaitu ada saya sendiri, Aryo Maheswara, ada Niken Lauren, Nanda Aurelisita, Medina Fayaza, Rafa Fauzia, dan Alfia Zahrani. Jadi outline dari presentasi kami ini yaitu adalah yang pertama ada introduction, kedua ada methods atau metode, ketiga ada result atau hasil, keempat ada conclusion atau kesimpulan, dan lima references atau daftar acuan. Oke, pertama adalah apa itu burung? Jadi burung itu merupakan suatu kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata yang tergolong dalam kelas Aves. Karakteristik Aves di antara lain adalah mereka memiliki bulu atau feather, tidak disalahkan dengan rambut, lalu memiliki paruh, yaitu beak atau bill, memiliki sayap atau wings, lalu mereka bereproduksi dengan bertelur atau ovipar. Mereka juga mayoritas bisa terbang, dan burung-burung yang bisa terbang tersebut memiliki tulang yang umumnya berongga. Lalu mereka juga bersuara khas yang biasa memproduksi suara kicauan atau nyanyian dan suara-suara lainnya yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Mengapa burung itu bersuara? Yang pertama, burung itu bersuara untuk menarik pasangan atau reproduksi. Biasanya ini dilakukan oleh burung jenis kelamin jantan yang sering menggunakan nyanyian atau song mereka untuk menarik perhatian betina. Jadi semakin panjang dan semakin kompleks nyanyian mereka ini juga menjadi sebuah indikator bahwa eh, kesehatan mereka atau kecakapan genetik mereka itu eh, dianggap tinggi. Lalu yang kedua adalah mempertahankan teritori atau wilayah. Jadi burung itu menggunakan biasanya suara yang keras dan berulang untuk mengusir eh, para pesaing atau kompetitor, dan juga bisa mengurangi konflik fisik. Yang ketiga, burung itu juga melakukan komunikasi sosial, di mana mereka akan menggunakan panggilan atau calls untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok mereka, seperti mempertahankan kohesi kelompok atau memberi sinyal lokasi. Dan ini juga biasa dilakukan pada saat mereka terbang bersama kelompoknya untuk membantu dalam navigasi penerbangan. Yang keempat adalah peringatan bahaya atau alarm calls. Jadi burung itu juga menghasilkan panggilan alarm khusus untuk memperingatkan anggota kelompok lainnya tentang adanya predator atau ancaman lain. Nah, panggilan ini juga biasa seringkali eh, pendek, keras, dan mungkin dapat dibedakan dari vokalisasi lainnya, khususnya dari song. Oke, jadi ini adalah sekilas dari diagram anatomi vokalisasi burung. Eh, Pada umumnya, burung itu menggunakan sebuah organ yang bernama syrinx, dan jadi eh, vokalisasi burung ini berhubungan dengan alat pernapasan mereka, di mana mereka juga menggunakan air sac yang biasa digunakan untuk terbang juga, dan tentunya paru-paru mereka. Kemudian untuk proses burung mengeluarkan suara, yang pertama udara bergerak masuk melalui tenggorokan. Kemudian udara tersebut menyebabkan membran di siring bergetar, sehingga siring dan kantung udara di sekitarnya beresonansi dan menghasilkan gelombang suara. Kemudian burung juga dapat mengontrol nada dengan mengubah tegangan pada membran, dan burung dapat mengontrol volume dengan mengubah seberapa kuat ia mengeluarkan napas. Selanjutnya, ada jenis-jenis suara burung. Yang pertama adalah suara trill, yaitu suaranya seperti alarm jadul atau nada dering Nokia. Yang kedua ada buzz, yaitu suara yang dikeluarkan seperti getaran tetapi memiliki tempo yang lebih cepat. Yang ketiga rich or thin, yaitu umumnya suara yang rendah dan penuh dan lagu-lagu tipis yang tinggi dan samar. Dan keempat ada harsh, yaitu panggilan yang terdengar kasar yang mungkin mengganggu telinga. Contohnya seperti pada burung gagak. Kelima yaitu bell-like seperti lonceng, dan flute-like seperti seruling, dan whistling yang seperti siulan.
Selanjutnya, ada analisis karakter suara. Yang pertama, call duration, yaitu durasi keseluruhan satu panggilan suara dari awal hingga akhir. Kemudian, pulse number, yaitu jumlah pulse dalam satu panggilan. Yang ketiga ada call period, yaitu interval waktu antara awal satu panggilan dengan awal panggilan berikutnya. Kemudian interpulse interval, yaitu jeda waktu antara dua pulse suara dalam satu panggilan. Yang kelima ada interval chirp, yaitu jarak waktu antara awal satu chirp dengan awal chirp berikutnya. Yang terakhir ada dominant frekuensi, yaitu frekuensi dengan energi tertinggi dalam spektrum panggilan suara. Oke, sekarang kita lanjut ke visualisasi suara burung. Jadi digambarkan sebuah diagram yang berupa diagram gelombang longitudinal atau waveform. Jadi uh, karena gelombang suara itu merupakan gelombang longitudinal, berarti mereka itu merambat pada suatu medium sejajar atau searah dengan rambatnya medium tersebut. Bisa dilihat ada beberapa nilai yang dipakai pada waveform, yaitu ada amplitudo, terutama ada amplitudo dan time, dan juga periode. Dan di sini disimpulkan bahwa amplitudo itu semakin besar amplitudonya, semakin kencang suara atau volumenya. Lalu semakin pendek periodenya, semakin tinggi pula nadanya atau pitch-nya. Dan di gelombang tersebut itu terdapat bagian-bagian gelombang itu ada puncak gelombang yang memiliki tekanan udara yang tinggi, lalu ada eh, dasar gelombang atau dasar lembah yang memiliki tekanan udara yang rendah. Lalu selain waveform ada juga bentuk visualisasi yang berupa diagram spektrogram. Jadi spektrogram ini merupakan representasi visual dari spektrum frekuensi sinyal yang suara yang berubah terhadap waktu. Bisa dilihat pada sumbu X itu bukan amplitudo lagi, tapi frekuensi. Maaf, eh, waktu. Lalu ada di sumbu Y yaitu frekuensi, bukan amplitudo. Dan dia ini sebanding dengan nada atau pitch. Jadi semakin tinggi frekuensinya, semakin tinggi juga nada atau pitchnya. Dan ini dilambangkan dengan satuannya adalah hertz. Lalu ada warna atau intensitas. Eh, ini juga sebanding dengan amplitudo. Semakin besar amplitudonya, semakin besar juga eh, suaranya. Dan bisa dilihat ini semakin ungu warnanya atau semakin gelap, maka akan semakin kecil suaranya atau volumenya. Dan semakin kuning atau semakin terang warnanya, maka semakin tinggi suaranya. Kemudian ada beberapa contoh eh, visualisasi dari suara spesies burung yaitu black-capped chickadee. Eh, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada beberapa tipe suara. Yang utama ada dua, yaitu pada burung yaitu adalah panggilan atau calls yang merupakan komunikasi praktis seperti peringatan bahaya atau memanggil kelompok. Jadi polanya itu cenderung repetitif dan volumenya tinggi. Lalu ada nyanyian atau song yang digunakan untuk menarik pasangan atau mempertahankan wilayah dengan pola berubah-ubah dan volume yang bervariasi. Lalu ada plastic song dan crystallized song. Jadi ini tambahan saja. Jadi plastic song itu merupakan tahap awal perkembangan nyanyian burung yang dimana itu bentuknya masih bervariasi, tidak konsisten, dan belum sempurna. Bisa lihat pada gambar sebelah kiri yang gambarnya emang tidak terlalu beraturan dibandingkan dengan yang kanan, yaitu crystallized song, yang merupakan tahap akhir perkembangan nyanyian burung yang sudah stabil, konsisten, dan matang. Selanjutnya adalah metode.
Berikut adalah alat dan juga bahan yang diperlukan untuk praktikum kali ini. Yang pertama, alat yang digunakan ialah handphone atau alat perekam lain, kedua, laptop, dan ketiga, aplikasi Audacity. Dan bahan yang diperlukan ialah burung yang akan diamati. Cara kerja. Yang pertama, rekam suara dan juga video burung yang akan diamati. Yang kedua, download software Audacity pada link berikut. Dan yang terakhir, lakukan tahapan seperti video berikut. Oke baik, untuk hasil selanjutnya akan dibahas tentang hasil. Yang pertama, untuk burung pertama yang kita dapatkan itu adalah burung cucak kinoy. Sedikit informasi tentang burung ini yaitu, burung cucak kinoy ini adalah spesies endemik di Indonesia yang terkenal dengan suara kicauannya yang merdu dan nyaring. Dan burung ini dapat terdengar hingga ratusan meter. Nah, dengan ukuran tubuhnya yang sekitar 14 cm, burung tersebut tergolong langka dan terancam punah akibat perburuan dan kerusakan habitat. Nah, suara kicauan dari burung cicakira ini memiliki suara yang khas sehingga mampu menirukan suara burung lain, sehingga menjadikannya populer di kalangan penggemar. Nah, oleh karena itu, konservasi spesies ini penting untuk menjaga keberadaan di alam sekitar. Berikut adalah dokumentasi. Baik, untuk burung yang kedua yaitu ada burung murai atau Copyzus malabaricus yang memiliki karakteristik di mana burung murai berasal dari Asia Tenggara dan dikenal karena kicauannya yang merdu, bervariasi, serta kemampuannya menirukan suara burung lain. Nah, murai ini memiliki ukuran tubuh sekitar 23 hingga 28 cm dengan ekor panjang dan bulu berwarna hitam mengkilap serta bagian bawah berwarna merah kecoklatan. Meskipun populasinya menurun akibat perburuan dan hilangnya habitat, spesies ini belum dikategorikan sebagai terancam punah secara global.
Berikut adalah dokumentasi. Burung yang ketiga ialah jarak suren dengan karakteristik memiliki panjang tubuh sekitar 20-24 cm dengan berat 75-100 gram. Burung ini memiliki bulu yang dominan berwarna hitam dan juga putih. Burung ini ditemukan di anak benua India dan juga Asia Tenggara yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Bali. Berikut adalah dokumentasinya. Baik, selanjutnya ada burung kenari atau Serenus canaria domestica. Jadi burung ini memiliki karakteristik memiliki ukuran tubuh yang umumnya tuh kecil, sekitar 12-13 cm dengan bentuk tubuh yang cenderung bulat dan ramping. Lalu burung ini merupakan burung penyanyi dengan nyanyian dengan durasi yang panjang. Burung ini juga memiliki variasi warna seperti warna kuning cerah, putih, dan warna lainnya. Selanjutnya adalah pembahasan. Berikut adalah tabel perbandingan hasil analisis karakter suara burung dari 4 sampel yang kita dapat. Dibandingkan dari call duration, call period, audio duration, interval, dominant frequency, pulse, dan interpulse interval. Berdasarkan analisis karakteristik suara, burung kinoi memiliki call duration yang panjang dengan frekuensi dominan tinggi dan interpulse interval yang sangat cepat, menghasilkan suara tajam dan intens, termasuk kategori harsh atau bass. Burung murai dengan call duration yang lebih panjang namun interval yang lebih lama, memiliki frekuensi dominan lebih rendah. Suara yang lebih dalam dan teratur cenderung masuk ke rich atau whistling. Lalu burung jalak suren memiliki call duration yang sangat singkat dengan frekuensi dominan dan pulse yang banyak, menciptakan suara yang melengking dengan variasi cepat, mirip dengan trill atau whistling. Burung kenari menghasilkan suara cepat dan berulang, masuk ke kategori trill. Secara keseluruhan, meskipun keempat burung ini memiliki frekuensi dominan yang relatif tinggi, perbedaan utama terletak pada durasi call dan pola pulse suara mereka. Analisis tersebut menunjukkan bahwa masing-masing burung memiliki karakteristik suara yang unik yang dapat diidentifikasi berdasarkan call duration, dominan frekuensi, dan pola pulse mereka.
Selanjutnya kita masuk ke bagian rangkuman atau kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, burung adalah hewan bertulang belakang dalam kelas Aves, memiliki bulu, paruh, sayap, bertelur, dan sebagian bisa terbang. Beberapa juga memiliki tulang berongga. Kedua, jenis suara burung meliputi bass, rich, harsh, bell-like, flute-like, whistling, dan trill. Ketiga, karakter suara pada burung dapat dianalisa melalui call duration, call period, dominan frekuensi, interval chirp, dan interpulse interval. Keempat, hasil analisis karakter suara burung kinoi, murai, kenari, dan jalak suren, yaitu burung kinoi memiliki suara harsh atau bass, burung murai memiliki suara rich atau whistling, sedangkan burung jalak suren memiliki suara trill atau whistling, dan burung kenari menghasilkan suara trill. Berikut adalah daftar pustaka atau acuan yang kelompok kita gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.